Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas ya, Ustaz saya. Jelas Alhamdulillah. Ustaz. Baik. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Melanjutkan yang kemarin mungkin ya. Kemarin mohon maaf badan saya nggak fit, mungkin rekamannya tuh nggak maksimal. Dari ini alhamdulillah kondisi saya sudah lebih baik lah, walaupun belum bisa dikatakan 100%, tapi sudah jauh lebih baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita juga mohon kepada Allah semoga di antara kita yang sedang diuji dengan sakit ya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara-saudara kita, baik dari keluarga kita, dari kerabat kita, sahabat kita, dan semuanya bisa disembuhkan oleh Allah. Dan dengan ujian yang telah ditimpa kepada mereka semuanya juga diharapkan ya menjadi peningkatan derajat kepada mereka, pahala yang berlimpah atas kesabaran dari mereka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul lagi ya Ustaz. Alhamdulillah, dua kalinya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada materi kali ini kita mau membahas tentang huruf dhad dan huruf dha. Sebenarnya di syairnya itu disebutkan contoh yang cukup banyak Ustaz. Tapi di sini saya ringkas saja mengenai penjelasan bagaimana itu huruf dhad, kemudian dilanjutkan bagaimana itu huruf dha, kemudian kenapa kedua huruf ini perlu dibedakan seperti itu Ustaz. Pertama, huruf dha dan dha secara makhraj sudah berbeda. Harusnya bukan merupakan huruf yang hampir sama, tapi kebanyakan orang termasuk di zaman sekarang bahkan itu mungkin banyak yang masih bertanya membedakan membaca huruf dha dan dha ini seperti apa. Satu saja yang dirahmati Allah, makhraj huruf dha itu dari sisi lidah bagian belakang. Boleh kanan saja, boleh kiri saja, dan boleh dua-duanya. Kemudian ditekankan ke gigi geraham. Kemudian keluar sifat istiqolah atau ya suaranya itu memanjang. To, ti, tu. Berbeda dengan dha. Dha itu makrotnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dha, dhi, dhu, bau. Jadi insya Allah kalau kita belajar membedakan kedua huruf ini itu cukup mudah Ustaz. Kemudian ini ya kesalahan ini bot dibaca seperti dha atau sebaliknya ini juga tidak boleh. Kemudian jika ada kedua huruf ini itu berdekatan atau bertemu maka keduanya harus dibaca jelas. Dha dengan menyempurnakan huruf dha-nya dan dha dengan menyempurnakan huruf dha-nya. Contohnya adalah anqadha dhahrak. Jadi nggak boleh jadi angqadha dhahrak misal. Atau dibaca dha semua atau dibaca dha semua nggak boleh. Tidak dimasukkan. Ini bukan idgham apapun, jadi dibaca jelas semuanya baik dha dan baik dha. Kemudian ini Ustaz, jika huruf dha atau huruf dha bertemu dengan ta, maka atau ta termasuk juga bertemu dengan ta, maka tidak terjadi idgham sama sekali dan harus dibaca jelas semuanya. Contohnya wau turro habis dha sempurna dirokhoakan juga. Setelah itu lidah itu langsung berpindah ke makronya ta. Turro tidak diidghamkan dimasukkan ke makronya to tidak. Kemudian contoh lain adalah wa'auta. Ini makrotnya itu berbeda. Jadi dha-nya dibaca sempurna, kemudian ta-nya dibaca sempurna. Ini bukan merupakan idgham nakis.
Satu saja yang dirahmati Allah, ada latihan soal tentang bab dari kemarin ya, berarti ya lam, kemudian idgham dan to. Insya Allah linknya juga akan di-share di grup ya Ustaz Ustazah. Kita lanjutkan Ustaz Ustazah di bab gunnah musyaddadah dan hukum mim sukun. Gunnah musyaddadah sendiri adalah ketika ada nun tasdid atau mim tasdid. Dibacanya ditahan dulu 2 sampai 3 harokat. Contohnya inna. Contoh lain amma. Tasdidnya itu ditahan dulu disebut sebagai gunnah musyaddadah. Ya, contohnya ya, inna dan amma. Insya Allah mudah ya, saudara. Untuk yang jelas ketika apa menemukan nun tasjid, mim tasjid ini jangan lupa ditahannya itu agak lama, 2 sampai 3 rakaat. Dan kalau menganut kekonsistenan kemarin, jika kita membacanya agak cepat 2 harokat semuanya, maka harus konsisten 2 harokat semuanya. Jika kita membacanya 3 harokat, maka harus konsisten seterusnya juga 3 harokat. Jangan kita sekali duduk itu bacanya ada yang dengungnya itu pendek, ada yang dengungnya panjang sekali. Itu tidak dibenarkan. Kemudian Ustaz-Ustazah, kita masuk ke hukum mim sukun. Hukum mim sukun ini ada 3 saja. Yang pertama adalah idgham mithlain, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan mim atau juga disebut idgham mimi. Ini contohnya alaihim muqsadah, dibacanya ya mimnya itu didengungkan masuk ke huruf mim selanjutnya, didengungkan di masukkan selama 2 sampai 3 harokat. Kemudian macam yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila mim bertemu dengan ba, mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca samar kemudian disertai dengan dengung 2 sampai 3 harokat. Contohnya rabbahum bihim. Jadi kenapa tidak disebut idgham ya? Karena apa masih menyempurnakan seperti mim mati, bukan ba yang mati seperti itu ya, tidak masuk ke makronya, tidak masuk ke huruf ba, walaupun makronya ba dan mim sendiri ini sama. Jadi robbahum seperti mim yang dipanjangkan atau ditahan dulu 2 sampai 3 harokat, merupakan bacaan ikhfa syafawi. Baru masuk ke hum bihim. Yang lainnya ini mim sukun ketika bertemu selain huruf mim dan ba, maka dibacanya adalah idhar syafawi. Bacaannya adalah jelas dan tidak didengungkan, tidak dengung berlebih, dalam artian ya mim itu memang secara alamiah itu bersifat gunnah atau makrotnya itu al khoisyum. Itu saja itu sudah masuk ke hidung. Nah, tidak boleh berlebihan ya. Contohnya amwalahum tidak usah didengungkan atau diidghamkan, ditahan 2 sampai 3 harokat tadi seperti hukum yang lainnya. Di sini Pak, matinya ya mati sebagai ya matinya huruf bainiyah saja. Lin Umar termasuk ada mim di situ. Contohnya amwalahum dan yang lainnya. Jadi selain mim sukun ini ketika bertemu dengan selain mim atau ba, maka dibacanya adalah idhar atau jelas. Selanjutnya Ustaz Ustazah, hukum non sukun dan tanwin ini mungkin yang paling populer ya di antara ilmu tajwid. Bahkan mungkin kita dulu pas kecil belajar tajwid yang langsung teringat ya memang bab non sukun ini. Atau bahkan ada orang yang tahunya tajwid itu apa? Tajwid ya seperti non sukun bertemu ini, non sukun bertemu ini. Nah, itu kita ternyata ya nun sukun ini dan tanwin ini walaupun paling populer tapi hanya satu bagian dari ilmu tajwid itu sendiri saja Ustaz Ustaz. Tidak apa tidak menjadikan bab lain itu tidak lebih penting seperti itu. Nah, nun sukun atau tanwin. Yang pertama adalah idhar halqi, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang makrotnya al halqi.
hamzah ha, ain ha, ghain kha. Nih, jika bertemu dengan huruf itu maka dibaca idhar atau jelas. Contohnya adalah an'amta, maka an dibaca jelas. Tidak didengungkan sama sekali. Tapi dalam artian nggak tetap menyempurnakan sifatnya nun, tapi sebagai sebagai matinya huruf yang bersifat bainiyah saja seperti itu. Tidak perlu ditahan 2 sampai 3 harokat. Berbeda dengan hukum yang lain. Misal ini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu membacanya dengan dengung 2 sampai 3 harokat, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau nun atau mim atau waw bertemu dengan 4 huruf ini. Idgham itu ada 2 ya Ustaz Sada ya. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Bi gunnah ditahan 2 sampai 3 rakaat. Sedangkan bila gunnah hurufnya cuma ada 2 dalam artian nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan lam atau ra maka dibaca masuk tanpa dengung. Contohnya ini yang dengung. Nun bertemu ya. May yaqulu, may yaqulu. Dan perlu diingat Ustaz-Ustaz, dengungnya non sukun ini itu makhraj apa huruf itu harus masuk ke makhrajnya al khayyum atau makhrajnya nun, bukan dengan cara ya dipanjangkan. Contohnya mai itu tidak masuk ke hidung, salah, bukan dipanjangkan ya-nya tapi diidghamkan atau digunakan di situ karena idgham diguna ya, dengan dengung maya maya, jadi suara itu masuk ke makhrajnya nun atau ke hidung mayaqulu. Kemudian untuk bila gunnah itu tidak disertai dengung maka tidak pula ditahan 2 sampai 3 harokat seperti bigunnah. Contohnya mir rabbihim. Nah, di situ nun langsung masuk ke huruf ra tanpa menyisakan ya sifat huruf nunnya. Selanjutnya adalah iklab, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, satu doang hurufnya. Nah, maka nun dibaca seperti membaca huruf mim, seperti diganti dengan huruf mim sukun nun sukunnya. Contohnya mim ba'di. Ada kesalahan mungkin ya saya sebutkan Ustaz, itu ada yang mengajari kalau iklab ini bibir itu tidak ditutup rapat tapi direnggangkan. Miumba. Itu saya katakan salah. Yang betul adalah tetap dirapatkan walaupun ada cara bacanya sendiri tidak sempurna seperti mim. Kalau pemim mati itu am itu sampai betul-betul menutup dan gigi itu bertemu, gigi seri di dalam itu betul-betul menggigit ya. Am, sedangkan kalau ba ini kayak siap-siap mengucapkan huruf ba. Jadi merapatnya itu ya asal sentuh saja kayak mimba, posisi bibir itu sudah siap-siap mau mengucapkan ba, seperti itu. Jadi walaupun ada bedanya tapi tidak sampai direnggangkan Ustaz saya. Jadi bukan mimba tapi ditahan juga 2 sampai 3 harokat digunakan. Selanjutnya adalah ikhfa hakiki Ustaz Sada, hurufnya ada 15. Mungkin kalau di Tuhfatul Alfal itu disebutkan, sini juga kalau di sini disebutkan itu adalah huruf ikhfa ini adalah huruf selain idhar, selain idgham dan selain iklab maka masuk ke huruf ikhfa hakiki. Ini semuanya hurufnya ada 15 yaitu ta, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, bot, qol, dha, fa, qaf, ka. Nah, apabila non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini, maka cara bacanya adalah samar. Cara baca samar adalah posisi lidah atau posisi mulut itu sudah siap-siap mau membaca huruf setelahnya. Contohnya alta misal. Nah, itu posisi lidah sudah berada di ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Alta. Begitu pula huruf yang lainnya. Maka ini catatan akan salah jika ada yang mengajari kalau ikhfa itu seperti
ya seperti itu mudahnya mungkin ya, tapi itu salah karena nggak semua ikhfa itu dibaca Contohnya tadi alta salah jika dibaca angta, padahal apa makronya ta itu bukan di makrot tadi. Gimana ya? Nah, untuk yang dibaca mendekati engnya kita di bahasa Indonesia itu ketika nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf qaf atau huruf kaf karena makrotnya ada di pangkal lidah bagian paling belakang. Posisi siap-siap menuju huruf qaf dan kaf itu akan terdengar seperti eng. Nah, contohnya mingko, mingka itu Ustaz ya. Jadi selain huruf ko dan ka maka harusnya tidak keluar bunyi tapi posisi lidah itu sudah siap-siap menuju ke huruf selanjutnya. Contoh yang lain misal alfu, alfu itu posisi ujung gigi seri atas sudah di bibir bagian bawah. Ini ada latihan soal, silakan dikerjakan nanti Ustaz. Nah, kita cukupkan ya untuk malam hari ini Ustaz ya. Atau belum baru sebentar kita lanjutkan satu data istirahat dulu nggak apa-apa jika mau peregangan di sini panas sekali satu data Qadarullah pas saya agak error kalau dinyalakan itu ada suaranya krek gitu makanya tidak saya nyalakan ini tentang mat ya satu data kita lanjutkan satu data yaitu tentang mat ini mohon maaf terlebih dahulu sebetulnya materi mat ini saya istilah-istilahnya kemudian sebab termasuk di penerapannya mungkin saya tidak begitu menguasai. Yang patokan saya di mushaf itu sudah ada petunjuknya, maka saya bacanya seperti itu, seperti itu. Ini pernah saya pelajari, alhamdulillah dan ya saya sampaikan sebisanya seperti itu ya, saya ya. Yang pertama adalah mat asli atau mat topi'i. Di sini dikelompokkan di salah satu referensi saya, Syarah Al-Jazari, ini yang paling mudah mat topi'i itu yang dibacanya 2 harokat, ada beberapa yang termasuk mat topi'i dan ini saya kutip di sini. Yang pertama adalah mat badal. Mat badal di sini dimasukkan ke mat topi'i satu saya yaitu apabila oh ya kita mengenal mat topi'i dulu. Mat topi'i itu apabila ada huruf ya, kasrah diikuti ya, kemudian dhammah diikuti waw atau huruf ya fathah diikuti dengan alif. Kemudian tidak diikuti oleh hamzah, tasdid, sukun atau wakof yang menjadikan matnya itu tidak mat asli lagi, tapi harus baca lebih panjang lagi. Nah, cara bacanya adalah 2 harokat, contohnya taba, taba, atau yang lainnya mungkin apa? Bismillahi, lah di situ dibacanya 2 harokat saja. Nah, yang termasuk mat topi yang pertama adalah mat badal, contohnya adama, adama di sini a itu dibaca 2 harokat. Kemudian termasuk mat topi juga yaitu mat iwat. Yaitu apabila ya, berakhir fathah tanwin dan diwakofkan ini ya pada bacaan-bacaan wakof biasanya. Nah itu dibacanya adalah 2 harokat saja. Contohnya afwajan bacanya ketika wakof afwaja aja ini juga termasuk matopi karena dibacanya 2 harokat saja. Selanjutnya adalah matsilah kosiro. Matsilah kosiro adalah apabila ada hak dhamir yang berada di antara 2 huruf berharokat dan tidak diikuti hamzah. Contohnya innahu kana tawwaba. Ini contoh. Salah saya ngetiknya ya, harusnya jadi satu. Tidak perlu di enter itu innahu kana hu. Di situ juga dibaca 2 harokat dan di sini dimasukkan ke dalam mat asli atau termasuk mat topi juga. Kemudian selanjutnya adalah termasuk mat topi yaitu mat tamkin apabila mat yang membedakan dan ini mat untuk membedakan 2 huruf yang sejenis agar tidak terjadi kesalahan bacaan. Contohnya adalah ini wuria, wuria, wau dhammah dan bertemu wau sukun. Waunya panjang. Wuria dibacanya tetap 2 harokat. Kemudian
Ini mat bertemu dengan ya berharokat. Nah, contohnya alladzi yad'u. Nah, di situ ya sukun bertemu ya tidak merubah apa-apa seperti itu. Dalam artian ya insya Allah masih termasuk mat tobi mat asli bacanya dua harokat disebut mat tamkin karena diikuti dengan huruf ya setelahnya. Bentar, sepertinya ada tamu saya tinggal sebentar, Wan. Sini kita lanjutkan ya, saudara ya. Kemudian ini alif pada huruf permulaan surat atau disebut dengan apa ini biasanya, saudara? Yang dibacanya itu dua harokat saja. Nah, di sini juga dimasukkan ke dalam mat asli atau mat topi. Contohnya adalah he, dua-duanya itu dibacanya dua harokat saja. Selanjutnya adalah mat far'i, apa saja yang termasuk mat far'i dan dibacanya harus lebih dari dua harokat atau dua sampai bisa lebih dari dua harokat. Yang pertama ini adalah kita ketahui ini ya, kenapa apa yang membuat mat itu bisa menjadi bukan mat asli lagi kalau diikuti dengan hamzah, diikuti dengan sukun, diikuti dengan tasydid dan diikuti dengan apa huruf yang diwakofkan atau seperti sukun seperti itu. Ini nanti membuat mat itu disebut mat far'i, bukan mat asli lagi. Yang pertama adalah mat lazim, saudara. Mat lazim adalah apabila mat yang bertemu dengan huruf asli ini baik ketika wasal maupun wakof bertemu dengan huruf yang sukun asli baik ketika baik ketika wasol ataupun ketika wakof ini. Mat lazim juga dibagi ke beberapa lagi. Yang pertama adalah mat lazim kilmi mutaqqal, yaitu mat bertemu huruf bertasydid. Ini disebut mutaqqal karena bacanya itu lebih berat. Contohnya ya, ini saya terkenal. Walau bolin. Lam di situ bertasydid. Ini termasuk mat lazim dan di apa termasuk yang berat yaitu mat lazim ilmi mutaqqal karena lamnya itu bertasydid bukan sukun saja. Kemudian mat lazim ilmi mukhaffaf yaitu apabila bukan tasydid tapi sukun asli. Contohnya adalah al ana. Di situ karena setelahnya ada huruf bersukun maka dibacanya maka merupakan mat lazim. Cara bacanya adalah dengan dipanjangkan sepanjang 6 harokat satu saja. Itu mat lazim kilmi. Selanjutnya adalah mat lazim harfi. Ini mat lazim harfi mutaqqal. Ini terjadi pada huruf awal surat yang mengandung idgham. Makanya disebut mutaqqal. Nah, contohnya adalah alif lam mim. Di situ apa ada idghamnya dan dibacanya ini la itu ibaratnya ada lam mat bertemu dengan mim sukun maka dibacanya lamnya di situ 6 harokat. Kemudian mat lazim harfi mukhaffaf di sini jika tidak ada bacaan ilgom di dalamnya. Contohnya adalah nun dan yang lainnya. Ada yang masukkan koha tadi mungkin, tapi kalau untuk di sini koha itu masuknya adalah mat
asli Ustaz Ustaz, karena tidak dibaca lebih dari 2 harokat. Selanjutnya adalah mat wajib dan mat jaiz. Mat wajib adalah ketika mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata, sedangkan mat jaiz apabila mat bertemu hamzah dalam kalimat yang berbeda atau kata yang berbeda. Nah, panjangnya adalah 4 sampai 5 harokat. Contoh yang mat wajib adalah jaa. Sedangkan mat jaiz juga sama, dibacanya harus panjang. Kenapa dibedakan jaiz dan wajib? Karena di qiraat yang berbeda itu mat jaiz ini boleh 2 harokat saja. Tapi di bacaan kita, di thoriqah yang kita pelajari, maka dibacanya itu tetap panjang 4 atau 5 harokat. Contohnya adalah wa ma adraka. Di situ ma-nya dibaca panjang Ustaz. Selanjutnya adalah matsilah tawilah. Matsilah tawilah adalah dhamir tadi. Kalau qasirah itu kalau tidak ada hamzah setelahnya. Kalau tawilah itu kalau ada hamzah setelahnya, dibacanya juga panjang Ustaz. Dan ini adalah malahu akhlada. Kemudian yang terakhir adalah mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun ini apabila mat bertemu dengan huruf yang menjadi sukun karena diwakafkan, seperti itu ya. Contohnya adalah ar-rahim. Him di situ dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya adalah matlin. Matlin terjadi apabila waw sukun atau ya sukun kemudian didahului dengan huruf berharokat fathah dan huruf terakhirnya itu diwakafkan, maka dibacanya itu panjang 4 sampai 6 harokat. Contohnya adalah Quraisy, Quraisy, Quraisy di situ dibacanya. Ini kita mundur lagi Ustaz. Ya, Quraisy di situ dibacanya 4 sampai 5 harokat, merupakan mat lin. Nah, itu tadi ya Ustaz ya. Jadi apa, mat itu ada mat asli yang tidak ada hamzah, tidak ada huruf sukun setelahnya, dan tidak ada huruf tasydid setelahnya, tidak wakaf setelahnya. Nah, sedangkan selain itu jika diikuti dengan hamzah, diikuti dengan sukun dan yang kita sebutkan tadi, maka dibaca lebih panjang lagi ini ya, dan merupakan mat far'i atau mat cabang. Itu tentang mat. Ustaz. Ada latihan soal silakan dikerjakan itu ya. Adapun tentang wakaf dan ibtidah insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya Ustaz besok. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Ustaz. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan yang saya sampaikan dan lain sebagainya. Semoga jika ada manfaat yang bisa diambil ya, bisa menjadi ibrah untuk terutama saya pribadi dan secara umum untuk kita semuanya. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz semuanya yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Semoga ya kita semuanya dimudahkan oleh Allah agar senantiasa selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.